Nah, jadi sebelum kita menenun, ini ada contoh kain tenun yang akan ibu tenun nantinya. Jadi kalau ibu sudah menenun, nah inilah hasilnya beserta dengan filosofinya. Jadi kalau kayak motif tampuk manggis tuh artinya memangku amanah bagi si pemakai. Terus kalau motif mayang kelapa itu melambangkan keberanian. Motif bunga cempaka itu melambangkan kesederhanaan. Ada 10 ya Bu. Ini yang terkenal, yang sering digunakan. Nah, alat tenun itu awalnya itu ini Bu. Alat tenun kik. Jadi zaman dahulu, nih orang tua ya, orang tua. Jadi zaman dahulu alat tenun itu namanya alat tenun kik. Penyempurnaan dari alat tenun kik itu ini Bu. Ini kan yang akan nah, ini yang alatnya ada di bawah gitu ya Bu. Nah, alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin. Kita lihat satu-satu ya Bu. Terus ada lagi nih alat tenun close. Menggulung benang. Untuk menggulung benang. Jadi sebelum masuk ke ATBM di close dulu benangnya. Gitu ya. Nah, baru ada lagi namanya alat tenun penghanian. Taunya menenun aja gitu ya Bu ya. Nah, kita lihat satu lagi. Oh, nih. Ya, bom. Jadi ini sebenarnya proses penyucukan, bukan alat tenun bom besar. Ini sebenarnya proses penyucukan. Masukkan benang. Nah, kita lihat fungsinya satu-satu ya Bu. Oke. Ini alat tenun kik. Nggak usah kita bahas lah ya Bu, karena nggak kita pakai gitu ya Bu. Sekedar tahu aja. Ya. Nah, ini dia alat tenun ATBM. Jadi alat tenun ATBM ini lebihnya dari kik itu dia 2 kali lebih cepat ngerjainnya. Jadi 2 kali lebih cepat ngerjainnya itu gini Bu. Gimana ya? Kalau misalnya di kik itu selesainya 2 minggu, di sini bisa 1 minggu. Kenapa? Karena lama Bu. Lagian juga di kik tadi itu kainnya tuh cuma bisa kecil. Nah, nanti digabung jadi namanya kain kampuh, kain mengampuh kain, baru bisa digabungkan. Lama dan pasti harganya lebih mahal, ya kan? Nah, kalau di sini pakai ATBM ini, satu dia lebih cepat, 2 kali lebih cepat dan lebih efisien. Terus yang kedua, kain yang dihasilkan lebih besar. Jadi nggak usah disambung gitu. Nah, selanjutnya, benang motif kan ada tuh di tenun tadi itu kan ada motif-motif gitu kayak kan Bu. Kan kita biasa pakai benang emas atau benang perak. Nah, kalau di ATBM itu bisa langsung menggulung. Tapi kalau di kik dia harus membuat pola dasarnya pakai lidi-lidi dulu. Lama kan? Gitu. Oke, kita lanjut nih, alat tenun close, menggulung benang, gitu ya. Nah, alat tenun close itu fungsinya tuh satu, merubah bentuk gulungan benang dari bentuk untayan, berarti dari yang biasa gitu ya Bu, menjadi bentuk close sebagai persiapan penghanian. Apa itu hani nanti kita lihat ya. Nih, yang kedua, alat tenun close selain tadi, yang kedua itu dia memalet benang pakan. Benang pakan itulah yang akan memfungsikan, yang akan menjadi motif, yang corak atau corak gitu ya. Bisa Ibu baca ya. Oke, next Bu. Oke, kita lanjut nih, alat tenun penghanian. Ini tadi yang hani, bukan nama orang Bu, hani. Jadi bukan hanya nama orang ya Bu. Nah, penghanian itu menggulung benang lusi ke dalam bom yang akan dipasang pada alat tenun dengan gulungan sejajar. Jadi gini Bu, proses awal yang menentukan hasil tenunan itu bagus atau tidak dari penghanian ini. Iya, jadi menentukan kain tenun itu baguskah dia, rapi nggak pengerjaannya, mulai dari penghanian. Makanya ada proses honey boom. Gitu ya Bu. Sampai sini ada yang bertanya? Pas dulu. Pas. Oke. Kita lanjut. Nih, proses penyucukan benang. Nih ada banyak nih Bu. Jadi dalam satu gambar ini
Itu banyak sekali alat-alatnya. Ada yang namanya sisir yang dipegang di tangan sebelah kiri. Jadi bukan rambut aja yang disisir, benang juga disisir gitu ya Bu. Nah, yang pertama kita mulai dari matagun. Sebenarnya sama, sisir sama matagun ini sama-sama tempat benang. Tapi kita mulai dari matagun dulu, baru ke sisir. Gitu ya Bu, jadi sama-sama benang. Sebelum kita masukkan ke ATBM tadi. Gitu ya Bu. Nah, menggunakan pengait benang. Enggak, ada pengaitnya Bu, seperti kayak apa ya? Kayak kawat. Nah, iya, kawat kecil gitu. Nah, pemasangan benang ke matagun dan ke bom besarnya. Oke, kita mulai dari penghanian tadi ya Bu. Nah, proses penghanian ini kan berarti meletakkan benang, gitu ya Bu. Meletakkan benang itu waktunya 2 jam, sebentar, gitu ya Bu. Nah, iya, yang kalau orang yang pintar yang biasa gitu ya Bu. Tapi biasanya ini 2 jam. Nah, kalau yang lama itu ini dia Bu, meletakkan benang ke matagun. Karena kan satu-satu gitu ya Bu. Nah, cari tengahnya gitu. Karena kalau salah-salah motifnya bisa atau kainnya bisa rentangnya nggak bagus gitu ya Bu. Kenapa Bu? Kalau dapat ini kami kelompok udah mau selesai nih. Tadi Kalau diajarin lah Ibu. Sama teknik Jawa dari jualan kalau dapat. Jangan takut Bu, pelatihan ini ada barang yang akan diserahkan ke masyarakat, 1 buah alat tenun. Nanti itu akan diletakkan di, ini kan Kelurahan Tangkerang Utara kan Bu, akan diletakkan di Kelurahan Tangkerang Utara. Kalau misalnya atau gimana, kejar aja Pak Lurahnya, jangan takut ya. Kenapa Bu? Oh iya, gini Bu. Jadi sebenarnya kelompok ini kan ada 10 orang nih ya kan Bu. Nantinya untuk datang alat tenunnya itu kan harus ada kelompok. Kalau kita bilangnya kube. Ibu tahu ya kube ya. Nanti akan ada kube Bu. Nah mungkin ibu-ibu ini nanti isi kube tuh gitu. Karena nanti alat tenunnya akan diserahkan ke ibu gitu. Tapi pelatihnya datang lagi ngajarin kami kan? Pastilah, pasti. Oke, sampai di sini kita langsung praktek di bawah. Oke ya Bu ya. Oke, saya tutup dulu yang ini. Kalau nggak ada pertanyaan, pengen langsung praktek, kita langsung praktek. Sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ibu-ibu inilah yang namanya ATBM ya ibu-ibu ya. Nah inilah yang namanya ATBM. Inilah proses. Udah mulai nih. Nah, nggak nampak wajahnya. Iya, ini pas masukin motif. Udah bagus. Nah, yang namanya alat close itu Bu, itu yang ada rodanya Bu, yang di sana Bu. Iya kan Bu Lurah? Kan ada mesin tenun 1 ya kan Bu Lurah? Nanti disuruh orangnya apa nanti? Buatnya nanti mulai perlu apa? Tapi kalau nggak jalan hukum ya Bu. Nah, Siap dihukum. Kalau Bu Lurah mau hukumnya aman-aman. ya soalnya ini motif apa? Ini apa tanja? Apa namanya? Apa tanja? Keropoknya tajam pula kan? Iya, itu baru tuh. Sama mama, nak. Udah panjang kayaknya Bu. Udah